Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas saham Goto, anjlok gila-gilaan ARB berkali-kali. Kenapa ini? Sampai akhirnya investasi PT Telkom juga ikut diacak-acak, ikut diinvestigasi, dan saham Telkom ikut-ikutan juga tuh turun gitu. Jadi ARB-nya berjilid-jilid nih. Nah, ini juga ada artikel lain, saham Goto juga mentok ya. Oke, kita akan melihat valuasi saham Goto itu dengan analisa. Kita lihat dengan analisanya, Benjamin Graham dengan bukunya Analisa Fundamental, dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang sudah ada alatnya namanya Easy Stock, itu membandingkan harga pasar saham Goto dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Kita lihat laporan terakhirnya Q3 ya. Nah, untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada e-booknya summary dalam bahasa Indonesia, silahkan cari di Tokopedia, Google Playbook atau Gramedia.com, yaitu dua gurunya Warren Buffett, bukunya Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit. Oke, kita langsung buka aja. Nah, tampilannya seperti Anda bisa request link ya, ini belum bisa di-download ya. Nanti mungkin akhir Desember atau awal Januari. Silakan request link, nanti kita share linknya. Anda tinggal download dan register. Ini free of charge, ada 820 saham yang listed di sini. Oke, kita lihat saham Goto. Kalau lihat ininya, ini berjilid-jilid katanya turunnya nih. Goto luar biasa turunnya. Kalau lihat di sini memang negatif nih. Ini negatif loh. Minus 104 sama minus 98. Kenapa negatif? Kita lihat ya di sini. Dia net loss 27 triliun. Free cash flow-nya juga cuma improve dikit, tetap 27,3 triliun. Dia memang punya neraca kuat. Current asetnya itu bisa nutup semua utang. Utangnya kan cuma sekitar 15 di bawah 16 triliun. Sedangkan net current asetnya 34 triliun. Udah pasti kuat ya, tapi dia negatif deficit cash flow. Nah, ini menunjukkan bahwa Goto ini meskipun secara perbandingan dengan Bukalapak nanti kita lihat lagi. Goto itu sebetulnya punya money machine yaitu GoPay, dan Tokopedia secara size itu sudah dekakron, sedangkan Bukalapak baru unicorn. Nah, kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, ini juga profit margin nggak bisa dianalisa nih, ngawur ini. Return asetnya segala macam gitu. Jadi dia nggak make money nih. Nah, kita mau lihat ya. Coba ya, kita nggak bisa lihat. Coba kita lihat. Sebetulnya yang sebelumnya juga dia rugi. Sorry, nggak bisa. Dia rugi terus. Kita mau lihat Bukalapak ya. Bukalapak itu, ini kalau kita lihat harganya di sini Bukalapak. Masih fluktuatif tapi nggak turun luar biasa. Tetap turun tapi nggak kayak Goto. Goto luar biasa turunnya. Luar biasa turun ngek gitu kan.
Nah, Bukalapak nih kalau dilihat di sini, ini nilai wajarnya masih 285 lah. Artinya 10 perak di bawah harga pasarnya ya. Emang harga pasarnya udah terlalu tinggi. Kalau kita lihat di sini ya. Laporan udah Q2, kita pasang revenue growth-nya minus lah. Karena dia sudah mencetak laba nih. Cuma free cash flow-nya negatif karena di dalam pelaporan keuangan itu banyak biaya dan pendapatan non operasional yang non recurring yang di luar core bisnisnya dia. Kalau rumusnya Benjamin Graham, perhitungan nilai wajarnya itu dia hanya fokus kepada core bisnisnya. Oh sorry, ini udah Q3 ya, tadi masih Q2, sorry. Itu belum update kali, baru diupdate. Nih kalau di sini, ini udah masuk ke nilai wajar. Nilai wajar tertinggi 313. Ya sekitar 10 perak lah di atas. Jadi dia masuk nih sebetulnya. Nah cuma profit marginnya nggak bisa dianalisa nih. Ngaco dia. Coba kita pasang ini 2% lah. Berubah nggak dia? Malah turun sih. Oke, kita balikin lagi posisinya karena posisi realnya memang minus 2. Nah ini ada sedikit anomali kalau dilihat secara kasat mata. Goto itu gabungan dari dua perusahaan Dekakron sebetulnya. Atau sudah Dekakron lah keduanya ya, merger itu menjadi Dekakron. Kalau Bukalapak masih unicorn secara size kalah, tetapi mungkin pengelolaannya yang menyebabkan dia defisit cash flow. Defisit cash flow-nya terlalu besar. Kalau Bukalapak pun juga defisit sebetulnya, tapi nggak sebesar. Artinya net current assetnya masih bisa nolong dari defisitnya. Oke, para pemirsa, itu ulasan Bukalapak dan Goto, terutama kita menekankan pada Goto yang auto reject berkali-kali. Baik, kita jumpa lagi di video berikutnya.